Selamat malam pemirsa, kasus pembunuhan Brigadir Joshua terus bergulir. Fakta-fakta baru terus mengemuka setelah skenario Irjen Sambo rontok di hadapan tim sus bentukan Kapolri. Terakhir, salah satu tersangka, Putri Chandrawati, akhirnya diperiksa sebagai tersangka setelah selama sepekan sebelumnya mengajukan izin sakit. Lalu sejauh apa hasil pemeriksaan terhadap istri Irjen Sambo? Saksikan selengkapnya dalam Breaking News bersama saya, Fazilah Khairunisa. Lima tersangka akan dihadirkan dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir Joshua 30 Agustus mendatang. Polri juga akan memeriksa istri Verdi Sambo bersama tersangka lain Rabu pekan depan. Polri akan menggelar rekonstruksi kasus kematian Brigadir Joshua 30 Agustus mendatang. Rekonstruksi akan digelar di tempat kejadian perkara kematian Brigadir Joshua, yakni di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. 5 tersangka pembunuhan Joshua yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf akan dihadirkan dalam rekonstruksi tersebut. Selain menghadirkan 5 tersangka dan juga tentunya didampingi oleh pengacara, nanti bersama ikut di dalam menyaksikan rekonstruksi tersebut adalah jaksa penuntut umum, kemudian juga agar pelaksananya juga berjalan secara transparan, objektif, dan akuntabel. Penyidik juga mengundang Komnas HAM dan Kompolnas. Ya, ini sesuai dengan komitmen Bapak Kapolri bahwa seluruh prosesnya ini harus juga untuk menjaga transparansi, kemudian menjaga objektivitas, kita mengundang pengawas dari eksternal. Selain itu, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebut akan mengkonfrontir istri Verdi Sambo Putri Chandrawati dengan 3 tersangka pembunuhan Joshua 31 Agustus mendatang. Mereka akan diperiksa secara bersamaan. Dalam kasus kematian Brigadir Joshua, Putri diduga mengikuti skenario yang dikarang suaminya Verdi Sambo. Selain itu, Putri diduga mengajak Barada E, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf ke rumah dinas Sambo yang merupakan tempat eksekusi Joshua. Tak hanya itu, Putri diduga menawarkan uang kepada Barada E, Bribka Riki, dan Kuat Ma'ruf untuk membuat laporan soal dugaan pelecehan seksual dengan terlapor Brigadir Joshua. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai diperiksa sebagai tersangka selama 12 jam, istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, tidak ditahan. Penyidik memastikan Putri akan selalu diawasi agar keterangannya tidak berubah-ubah. Usai diperiksa selama 12 jam, tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, Putri Chandrawati, meninggalkan gedung Bareskrim Polri. Putri menumpang mobil minibus hitam dan enggan mendekati awak media. Meski sudah dinyatakan sehat, Putri tidak ditahan. Penyidik mengizinkan Putri pulang dan akan memanggil kembali Putri untuk pemeriksaan selanjutnya. Penyidik menjamin Putri akan selalu diawasi agar keterangannya tidak berubah. Dengan pemeriksaan konfrontir yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus. Kemudian hasilnya nanti tentunya akan disampaikan, ya. Tapi bukan saya yang menyampaikan langsung Pak Dirpidum langsung. Karena dari sisi materi semuanya harus seizin penyidik. Karena penyidik yang dari sisi materi yang paling menguasai, ya rekan-rekan. Kemudian juga sebagai informasi bahwa proses ini harus cepat. Ya, sesuai dengan perintah Bapak Kapolri. Sebelumnya polisi menetapkan Putri sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Putri diduga kuat serta merencanakan pembunuhan Brigadir Joshua bersama suaminya Verdi Sambo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Meski sudah ditetapkan dan diperiksa sebagai tersangka, istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, belum juga ditahan. Untuk mengetahui kondisi terkini di kediaman Putri Sambo, kita sudah terhubung dengan Nasta Safrina di Duren 3 Pancoran, Jakarta. Selamat malam Nasta, bagaimana kondisi di sana pasca kemarin Putri diperiksa? Apakah ada penjagaan khusus malam hari ini? Ya, selamat malam Zila dan juga pemirsa. Setelah 12 jam kemarin ini Putri Chandrawati diperiksa oleh tim khusus Mabes Polri. Di sini juga pantauan kami setelah dilakukan pemeriksaan, Putri Chandrawati ini langsung kembali ke rumah pribadi yang berada di Saguling, Duren 3, Jakarta Selatan. Pantauan kami juga dari siang hingga malam ini, Zila dan juga pemirsa, bisa dilihat juga di layar kaca Anda, ini tidak terdapat aktivitas ataupun juga kegiatan lainnya. Kemudian juga kami melihat bahwa ternyata pada sore hari hingga malam ini juga tidak ada penjagaan, baik itu dari Satpam ataupun juga dari aparat kepolisian. Sehingga di sini pantauan kami relatif cukup sepi. Jika kita melihat lagi, memang di sini setelah dilakukan pemeriksaan selama 12 jam oleh tim khusus Bareskrim Mabes Polri, di sini pengacara Putri Chandrawati juga menyebutkan bahwa terdapat 80 pertanyaan yang dilayangkan oleh penyidik. Dan salah satu jawaban oleh Putri Chandrawati ini, ia merasa menjadi korban di balik pelecehan seksual yang terjadi di Magelang atas Brigadir J. Namun dapat kami informasikan juga dikarenakan memang pada pemeriksaan ini diberhentikan dikarenakan sudah larut malam dan juga mengingat kondisi kesehatan Putri Chandrawati nantinya akan dilanjutkan kembali pada Rabu tanggal 31 Agustus 2022, di mana pada pemeriksaan selanjutnya ini akan dilakukan konfrontir terhadap 3 tersangka lainnya, di mana diantaranya itu Barada RE, kemudian juga Bribka RR, dan yang terakhir yaitu Kuat Makruf. Zila. Baik Nasta, kalau dari pantauan Anda di lokasi, apakah Anda mengetahui bahwa Ibu Putri itu berada di dalam rumah gitu saat ini? Ya Zila dan juga pemirsa, pada kemarin juga setelah dilakukan konferensi pers oleh Kadif Humas Mabes Polri, yakni Irjen Pol Dedi Prasetyo, menyebutkan bahwa di sini dilakukan pemeriksaan selama 12 jam terhadap Putri Chandrawati terkait kasus dugaan pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir J. Setelah itu juga kami sempat bertemu dengan pengacara Putri Chandrawati bahwa menyebutkan di sini setelah dilakukan pemeriksaan Putri Chandrawati langsung kembali menuju ke rumah pribadinya, di mana rumah pribadinya ini berlokasi di Saguling, Duren 3, Jakarta Selatan. Hal ini pun juga dipastikan oleh pengacara Putri Chandrawati bahwa memang kliennya ini sudah berada di rumah pribadi setelah dilakukan pemeriksaan. Baik. Zila. Nasta, kalau dengan reaksi atau warga sekitar begitu terkait dengan penetapan Ibu Putri sebagai tersangka, apakah ada sesuatu hal yang berbeda gitu Anda melihat di sana? Ya Zila dan juga pemirsa, pantauan kami juga dari siang hingga malam ini bisa dilihat juga di layar kaca Anda. Memang di sini rumah pribadi Putri Chandrawati yang berada di Saguling, Duren 3, Jakarta Selatan ini relatif cukup sepi. Kami juga hingga sampai saat ini masih terus memantau dan juga memperhatikan, di mana juga di sini memang tidak ada aktivitas. Kemudian juga bisa dilihat lagi di sini tidak ada pengamanan begitu ya bagi dari Satpam ataupun juga dari aparat kepolisian. Kami juga tidak melihat adanya aktivitas yang berada di sekitaran sini, baik itu dari tetangga. Mungkin kami juga tidak mengetahui atau bagaimana, dikarenakan memang di sini penjagaannya cukup ketat oleh beragam satpam ataupun juga kemudian ada dan berada di satpam. Namun dapat kami informasikan juga di sini juga hanya ada satpam yang memang menjaga berkeliling yang berada di sekitaran kompleks di sini. Iya, Zila. baik.
Baik, terima kasih Nasta Safrina atas laporan Anda langsung dari kawasan Duren 3, Pancoran, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, nama Putri Chandrawati sudah ada sejak awal kasus dugaan pembunuhan Brigadir Joshua bergulir. Bahkan DNA Putri ikut ditemukan di lokasi kematian Joshua. Biar kami sekeluarga cepat menjalani masa yang sulit ini. Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo, pada skenario awal dibangun sebagai tokoh yang menjadi penyebab tragedi pembunuhan sang ajudan Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Putri disebut sebagai korban pelecehan seksual ajudannya, hingga sang jenderal murka dan terjadilah penghilangan nyawa dengan melibatkan beberapa orang di lingkaran keluarga Sambo. Sejak saat itu Putri disebut mengalami traumatis mendalam, bahkan harus didampingi psikiater. Namun tim khusus Polri menemukan ada jejak DNA Putri Chandrawati di lokasi tewasnya Joshua di rumah dinas Kadif Propam di perumahan Polri Duren 3 Jakarta Selatan, selain DNA 4 tersangka lain. Kita juga berusaha untuk mencari sidik jari dan DNA di seluruh lokasi yang kemungkinan menjadi aktivitas orang-orang yang ditemukan pada saat pertama kali ada kejadian, yaitu ada 5 orang, ada Ibu Putri, ada Pak Sambo, ada Kuat, ada Ricky dan Richard, serta korban Joshua, sehingga ini dijadikan pijakan awal bagi tim sus untuk melakukan langkah-langkah penyidikan. Putri memiliki peran penting dalam kasus dugaan pembunuhan Brigadir Joshua yang didalangi suaminya. Kabar Reskrim Polri Komjen Agus Andrianto menegaskan, hanya Putri yang mengetahui penyebab pasti yang mendasari kemarahan Sambo pada Brigadir Joshua, terutama peristiwa yang diduga terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Dan hanya kepada Putri jugalah polisi dapat menemukan motif kuat yang melatar belakangi peristiwa yang akhirnya menarik perhatian masyarakat hingga saat ini. Apakah benar motif pembunuhan tak lepas dari kasus yang hanya boleh didengar orang dewasa, seperti pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD? Begitu banyak drama dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Skenario sang Jenderal Bintang 2 Ferdi Sambo melibatkan sang istri Putri Chandrawati sebagai aktor utama yang akhirnya ikut juga terseret sebagai tersangka. Begitu banyak drama dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua Huta Barat. Skenario yang dibangun Ferdi Sambo menempatkan sang istri Putri Chandrawati sebagai tokoh utama yang pada akhirnya turut terseret sebagai tersangka. Sejak awal kejadian penembakan di Duren 3, sosok Putri terus menjadi sorotan publik. Nama Putri hanya sekali muncul ke publik saat menjenguk Ferdi Sambo pada 7 Agustus lalu di Makobrimob Depok, Jawa Barat. Di awal mencuatnya tragedi berdarah di rumah sang jenderal, Putri Chandrawati memposisikan diri sebagai korban pelecehan seksual yang diklaim dilakukan oleh Brigadir Joshua. Bahkan saat memberikan pernyataan di hadapan awak media, Putri terkesan menyalahkan almarhum Brigadir Joshua atas apa yang menimpa keluarganya. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Namun semua itu hanya skenario belaka. Tim khusus bentukan Kapolri berhasil mengungkap bahwa tidak ada tindak pidana pelecehan dalam peristiwa tewasnya Brigadir Joshua. Skenario pelecehan pun terbantahkan. Putri Chandrawati menjadi tersangka atas kasus tewasnya Brigadir Joshua. Penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Maka sudah menjadi tanggung jawab tim sus gabungan yang terdiri dari Itwasum, Kabar Reskrim dan Propam akan melaksanakan audit investigasi. Tak main-main, Putri dijerat dengan pasal 340 subsidiar 338 junto pasal 55 dan 56 KUHP, pasal yang sama untuk menjerat Ferdi Sambo dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Sebelumnya, tim khusus Mabes Polri telah menetapkan 4 orang tersangka,
Mereka adalah Irjen Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan seorang ART Sambo bernama Kuat Ma'ruf.